Mari semua jemaat Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan. Amin. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus Raja ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sama-sama kita katakan, kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang di surga di sebelah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria ibunya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir. Kita bersama-sama sukacita, amin, dalam menghadapi tahun 2023, amin. Haleluya. Mari kita mau sama-sama puji Tuhan. Ku berbahagia, mari semuanya yakin teguh, Yesus, Yesus abadi. Aku warisan bumi tebus, ciptaan baru, rohku
yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, kami lewati semua. Perkenanan-Mu ya Tuhan, perkenanan-Mu ya, teguhkan hati setiap kami, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, amin. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya, shalom. Haleluya. Wajah-wajah baru lelah martahun baru. Tapi wajah-wajah yang juga semangat untuk menyambut tahun 2023. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Tidak terasa 1 tahun telah kita lewati Bapak Ibu. Sekarang kita sudah masuk di awal tahun yang baru 2023. Sungguh luar biasa. Siapa di sini yang tahun 2022 mengalami banyak pertolongan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Masih mengharapkan pertolongan Tuhan yang sama di tahun 2023? Amin. Ya, itulah yang menjadi tema kita di sepanjang tahun 2023 ini Bapak Ibu. Yakni the best is yet to come. Yang terbaik itu masih akan datang dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Itu yang kita imani, itu yang kita percayai bahwa di tahun 2023 yang terbaik yang daripada Tuhan Allah kita itu disediakan bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, Alkisah ada seorang yang sudah berusia lanjut. Ia mengundang gembalanya untuk datang ke rumahnya. Mengapa? Karena mungkin yang bersangkutan ini karena sudah berusia lanjut, umurnya sudah tidak panjang lagi. Jadi ia mengundang gembala jemaat, mengundang keluarga-keluarganya, ia ingin menyampaikan pesan-pesan terakhir. Ia pun menyampaikan pesan-pesan terakhir. Dia sampaikan. Sesudah itu dia mengatakan, inilah pesan yang paling terakhir. Biasanya kalau orang sudah mau meninggal, pesan yang terakhir itu pasti penting itu. Ya kan? Sehingga semua orang mengarahkan pandangannya, mengarahkan telinganya untuk mendengar apa yang menjadi pesan terakhir dari yang bersangkutan. Dia berpesan seperti ini, Pak Gembala, kalau nanti jasad saya dimasukkan ke dalam peti jenazah, tolong nanti di tangan saya, di dalam genggaman tangan saya itu, taruhlah di sana sebuah garpu, katanya.
Mendengar hal tersebut banyak orang yang terheran-heran termasuk Pak Gembala. Apa maksudnya? Ditaruh sebuah garpu di dalam tangannya, di dalam jasadnya tersebut. Ia pun melanjutkan seperti begini, supaya Pak Pendeta, kalau ada yang datang melayat dan melihat jasad saya, mereka menerima apa yang menjadi pesan yang saya maksudkan. Lebih lanjut ia mengatakan, kenapa saya mengatakan seperti itu Pak Pendeta? Karena waktu dulu saya masih kecil, waktu saya masih bocah, ketika makan malam itu sudah hampir selesai, ibu saya berpesan katanya, keep your work, the best is yet to come. Artinya jangan terburu-buru, tetap pegang garpumu. Kenapa? Karena makan malam itu belum berakhir. Makanan penutup yang lezat itu akan segera disajikan. Hidangan yang terbaik itu akan segera dihidangkan. Artinya the best is yet to come. Yang terbaik itu masih akan datang, belum selesai. Lebih lanjut dia mengatakan, supaya Pak Pendeta, kalau ada orang yang datang melayat dan melihat saya, kemudian mereka bertanya, apa maksudnya garpu di tangannya itu? Maksudnya, pesannya adalah bahwa the best is yet to come. Yang terbaik itu masih akan datang. Memang semasa hidupnya ia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi kebaikan Tuhan masihlah belum berakhir walaupun ia sudah mati. Mengapa? Karena yang terbaik masih akan datang. Ya ini apa? Ia akan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam keabadian untuk selama-lamanya. Artinya di sana the best is yet to come. Yang terbaik itu masih akan datang, belum berakhir, belum usai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pesan yang sama pula lah yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita. Kalau sesudah sepanjang tahun yang sudah kita lewati Bapak Ibu, kebaikan Tuhan yang entah saudara sadari ataupun tidak saudara sadari, kebaikan Tuhan yang sudah saudara terima di tahun 2022 itu belum berakhir saudara. Amin. Masih ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di tahun 2023. Yang setuju katakan amin. Belum berakhir saudara. Belum usai. Masih ada yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi engkau. Tuhan masih tetap bekerja. Kebaikannya masih akan terus bekerja dalam kehidupan setiap umatnya. Oleh karena itu, kita imani bahwa di tahun 2023, the best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang dalam hidup kita. Amin. Bukan hanya tahun 2022 yang terbaik sudah cukup, Tuhan sudah cukup bekerja di situ. Oh no. Tidak, belum saudara. Yang terbaik masih akan datang. Yang terbaik masih Tuhan akan sediakan dalam hidupmu di tahun 2023 ini saudara. Mari kita coba renungkan saudara. Di tahun 2022 kebaikan-kebaikan yang saudara alami oleh karena kemurahan Tuhan. Dan saudara pikir sudah cukuplah itu kebaikan Tuhan. Sehingga saudara merasa Tuhan tidak akan mungkin melakukan perkara yang lebih luar biasa lagi. Itu salah. Itu keliru. Kalau di tahun 2022 saudara mengalami banyak kebaikan Tuhan. Di tahun 2023 saudara akan mengalami lebih banyak lagi kebaikan Tuhan. Amin. Itulah the best is yet to come. Ada impian, ada harapan di tahun 2023 Tuhan masih akan melakukan perkara yang besar dalam hidup saya. Amin. Nah,
pesan yang sama juga Tuhan sampaikan kepada umatnya bangsa Yehuda 2700 tahun yang lalu. Pada waktu itu bangsa Yehuda, umatnya sedang berada di dalam pembuangan. Mereka menjadi tawanan, menjadi budak di negeri asing. Mengapa mereka menjadi tawanan, mereka menjadi budak di negeri asing? Oleh karena perbuatan-perbuatan mereka. Mereka menyembah Allah-Allah lain, mereka tidak mentaati firman Tuhan, tidak taat kepada apa yang Tuhan sampaikan, sehingga mereka dibuang ke negeri Babel, menjadi tawanan di sana. Akan tetapi, di dalam keadaan yang demikian, saudara Bapak Ibu, di dalam keadaan yang tidak ada harapan, di dalam keadaan yang tidak menyenangkan itu, Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kesetiaannya, bahwa Ia masih belum berhenti bekerja bagi umatnya. Ia masih terus bekerja, Ia masih terus merencanakan hal yang baik, walaupun umat-umatnya tidak setia kepadanya. Ia tidak melupakan umatnya tersebut. Sebaliknya Ia menyediakan hari esok yang baru bagi umat-umatnya tersebut. Hari esok yang lebih baik dibandingkan hari-hari yang sebelumnya. Lebih lanjut, janji tersebut Tuhan sampaikan di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui firman-Nya ini Tuhan ingin menyampaikan bahwa Ia masih belum berhenti bekerja di tengah umat-umatnya. Ia tetap berkarya di dalam kehidupan mereka. Bukan itu saja, apa yang Tuhan kerjakan di depan, di masa depan, itu jauh lebih baik dari masa-masa yang sebelumnya. Oleh karena itu, Tuhan katakan di ayat 19 tadi, lihat, katanya kepada bangsa Israel, kepada umat pilihannya bangsa Yehuda, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Nah, melalui kalimat tersebut Tuhan itu ingin menegaskan kepada umatnya, baik bangsa Yahudi, bangsa Israel di masa lampau, namun juga pesan yang sama, Tuhan mau kita juga menerima pesannya, bahwa Tuhan itu masih tetap bekerja. Ia tetap menyediakan masa depan yang baru bagi setiap kita umatnya. Kalau orang bilang tahun 2023 akan menjadi tahun resesi, akan menjadi tahun yang sulit, tapi bagi Tuhan kita tidaklah demikian. Amin. Ia sanggup, Ia mampu membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Nah, lebih lanjut di ayat yang kita baca ini Bapak Ibu, Tuhan juga menyampaikan tentang tiga sikap di dalam kehidupan kita, di dalam menyambut janji Tuhan tersebut, di dalam menyambut tahun yang baru ini. Ada tiga sikap yang perlu ada dalam kehidupan kita untuk mengharapkan yang terbaik yang akan datang dalam hidup kita. Ada tiga sikap. Saya ulangi,
ada 3 sikap di dalam saudara mengharapkan yang terbaik yang akan datang di dalam kehidupanmu. Sikap yang pertama, berdasarkan ayat-ayat ini, yang pertama adalah sikap dalam menyambut masa depan yang Tuhan sediakan. Yang pertama apa? Jangan membiarkan masa lampau membelenggu hidupmu. Yang menjadi persoalan orang hari-hari ini adalah mereka suka sekali terkungkung dalam kehidupan masa lalu. Entah masa depan itu entah masa lalu itu masa lalu yang baik, entah masa lalu itu masa lalu yang buruk. Seringkali masa lalu itu mengungkung kehidupan seseorang. Sebagai contoh, masa lalunya lahir dari keluarga yang miskin. Ke depan selalu berpikiran apa? Saya ini keluarga miskin, tidak akan mungkin bisa untuk meraih sesuatu hal yang baik di masa depan. Kenapa saudara dia berkata begitu? Karena masa lalu. Demikian juga, entah masa lalu itu hal yang baik, yang positif, selalu diingat-ingat apa? Dulu kalau waktu saya bekerja, saya mudah mencari uang. Abang saya itu, sepupu saya itu punya pengalaman begitu. Karena masa lalu dia, mungkin dia punya banyak skill, selalu kalau kemana-mana itu enak cari kerja. Sehingga dapat upah yang besar. Sehingga selalu kalau ditawari kerjaan, selalu dia tanya berapa? Gajinya berapa dulu? Kenapa? Dia selalu terikat kepada masa lalunya, yang dimana masa lalunya memang betul waktu itu dia punya skill dan orang membutuhkan, dia dibayar mahal. Akan tetapi setiap masa, setiap keadaan itu berubah. Betul? Berubah. Dan ketika keadaan itu berubah, ia masih tetap saja terkungkung dengan cara berpikirnya masa lalu. Sehingga setiap kali mau bekerja, gajinya berapa? Pada akhirnya ia tidak bekerja. Kenapa? Selalu bertanya, gajinya berapa? Nah, orang seringkali terbelenggu, terkungkung oleh masa lalu. Dan sikap kita dalam menyambut masa depan yang the best is yet to come itu, kita harus kita harus melepaskan atau tidak membiarkan masa lalu itu membelenggu kehidupan kita. Coba renungkan, apa masa lalu Anda yang sering kali membelenggu kehidupan Anda? Coba renungkan, apa masa lalu Anda, entah itu manis, entah itu pahit, yang sering membelenggu kehidupan Anda, yang sering Anda banggakan, Anda bangga-banggakan. Anda selalu berkata, dulu ada satu orang, dulu papa mama saya kaya, apa-apa bisa dibelikan. Dia masih hidup dalam zaman dahulu, nostalgia, sehingga dia malas-malasan. Nggak tahu dia sekarang malas-malasan, makin tambah kere dia. Halo, berapa banyak Anda yang suka dengan kalimat dulu? Dalam menyambut masa depan, yang terbaik itu yang masih akan datang dalam hidup kita. Kita harus melepaskan pemikiran tentang yang dulu. Perlu Bapak Ibu saudara-saudari sadari, ingat bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan untuk masa yang lampau, tetapi Dia juga adalah Tuhan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Ingat akan hal ini Bapak Ibu, ingat akan hal ini. Bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan untuk masa lampau, tapi Dia juga adalah Tuhan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Bukan hanya Tuhan aja mampu bekerja di masa lampau, tetapi Dia juga sanggup bekerja di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang. Bahkan ini perlu Bapak Ibu ingatin dalam hidup Bapak Ibu. Bahkan Tuhan sanggup mengubah kegagalanmu di masa lampau
menjadi keberhasilan di masa kini dan keberhasilan di masa yang akan datang. Amin. Itulah Tuhan kita. Itulah yang saudara perlu ingat. Bahwa Tuhan mampu mengubah kegagalan-kegagalanmu di masa lalu menjadi awal keberhasilan di masa kini dan kehidupan di masa depan. Tuhan sanggup menyediakan masa depan yang jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya saudara alami. Oleh karena itu Tuhan ingatkan di ayat 18 tadi, Tuhan berfirman, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kepada bangsa Yehuda Tuhan ingatkan mereka. Kalau kita membaca di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan ini, jangan ingat-ingat masa lalu. Jangan ingat-ingat yang dulu. Memang dahulu Tuhan sudah melakukan perkara yang luar biasa. Ya ini apa? Membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir, menyeberangi laut Teberau, menolong mereka dalam kehidupan mereka, menuju tanah perjanjian. Tuhan menolong. Tetapi jangan itu saja yang diingat. Memang itu perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan kepada bangsa Israel. Tetapi Tuhan tidak hanya berhenti sampai di situ. Amin. Memang Anda sekarang ada berada dalam keadaan seperti ini, iya. Tetapi ingat, Tuhan tidak hanya berhenti kepada keadaan Anda sekarang saja. Ah udahlah, hidup saya seperti ini, sudahlah. Ya memang seperti ini. No. Ya Tuhan dulu menolong saya, yang penting pas-pasan aja, cukup makan cukup minum. No. Jangan ingat-ingat perkara Tuhan itu hanya sebatas itu saudara. Kalau saudara hanya hidup di zaman yang memiliki pemikiran, iya yang lalu Tuhan tolong saya seperti ini saja, sudah cukup. Itulah yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel. Jangan ingat-ingat yang dahulu. Jangan ingat-ingat yang dahulu. Tuhan tidak berhenti bekerja. Dia tetap bekerja di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ia tetap sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib untuk masa depan. Karena itu seperti yang kita baca tadi di ayat yang ke-19, Tuhan berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara, saya mau saudara mengatakan ini kepada kehidupan saudara. Katakan bersama dengan saya, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Katakan bersama dengan saya, 1, 2, 3. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Itu yang harus saudara imani di tahun 2023 ini. Jangan ingat-ingat yang dahulu tahun 2022. Tapi saudara imani di tahun 2023 ini, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dalam hidupku. Amin. Itulah the best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang dalam hidupmu. Jangan biarkan masa lalu mengkungkung kehidupan Anda. Apapun masa lalu itu. Entah masa lalu itu pahit, entah masa lalu itu manis. Jangan biarkan itu mengungkung kehidupan Anda, membelenggu kehidupan Anda. Jangan hanya ingat-ingat hal yang dahulu. Tetapi siapkan hidupmu, siapkan hati dan pikiranmu untuk menerima yang terbaik yang akan datang dalam hidupmu. Karena Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Amin. Itu yang harus menjadi sikap kita Bapak Ibu. Apapun masa lalu yang kita alami, entah itu masa lalu yang pahit seperti yang dialami bangsa Israel, perbudakan di Mesir, ataupun itu hal-hal yang indah seperti kemerdekaan dari perbudakan di Mesir yang mungkin saudara mengalami masa lalu yang indah itu, saudara, ingatlah satu hal, bahwa Tuhan masih belum selesai bekerja dengan kehidupan Anda.
Tuhan masih belum selesai bekerja dalam hidup Anda. Anda tahu usia Kaleb dan Yosua ketika mereka memasuki tanah Kanaan? Berapa tahun? Nanti baca di Google aja ya. Anda tahu janji Tuhan digenapi dalam hidup Abraham, usianya berapa Abraham? Berapa? 30 tahun seperti saya? Berapa tahun? 100 tahun, saudara. Berarti Tuhan belum selesai bekerja kan? Kalau dibilang usia 100 tahun, usia Kaleb 80 tahun. Bisa apa? No. Tuhan belum selesai bekerja dalam kehidupan mereka. Musa waktu menjadi pemimpin bangsa Israel usia berapa? Adakah seperti Pak Stephen masih sehat, segar, muda? Tidak, saudara. Tuhan belum selesai bekerja. Baik dalam kehidupan Musa, baik dalam kehidupan Kaleb dan Yosua, baik dalam kehidupan Abraham. Artinya jangan saudara bilang, ya Tuhan sudah sampai segini aja lah hidupku. Ya penting udah cukup makan minum, udah dapat gaji. Oh no. Nantikan the best is yet to come itu. Yang terbaik masih akan datang dalam hidupmu. Tuhan itu belum berhenti bekerja. Amin. Ada amin. Harus semangat saudara menantikan yang terbaik itu. Tuhan masih belum selesai bekerja. Jangan bilang usiamu tua. Jangan bilang usiamu masih terlalu muda. Daud mengalahkan Goliat usianya berapa? Adakah dia usia seorang warrior pejuang 30 tahun ke atas? No. Tuhan masih belum selesai bekerja dalam hidup Anda. Berapapun usia Anda sekarang. Jangan hanya ingat masa lalu. Siapkan dirimu untuk sesuatu yang baru. Seperti janji Tuhan bilang tadi. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini yang saudara harus ambil pesan ini, taruh dalam hidup saudara. Tuhan masih membuat sesuatu yang baru dalam hidupku. Amin. Tuhan masih membuat sesuatu yang baru dalam hidupku. Dan saya mau menerima itu di tahun 2023 ini. Yang baru itu, the best is yet to come. Yang baru, yang terbaik itu akan datang dalam hidupku. Itu yang harus menjadi sikap kita. Jangan hanya terkungkung di masa lalu, di tahun-tahun yang sebelumnya. Sikap kita yang kedua, dalam menyambut masa depan yang Tuhan sediakan. Yang kedua saudara harus ingat, percaya Tuhan tetap sanggup bekerja untuk kebaikan kita. Mari kita sama-sama katakan ini supaya saudara membangun iman saudara untuk sungguh-sungguh bahwa di tahun 2023 ini the best is yet to come itu tadi terjadi dalam kehidupan saudara. Kita baca ya yang kedua ini 1, 2, 3 ya. Percaya Tuhan tetap sanggup bekerja. Katakan sekarang untuk kebaikanku. Kita baca dengan penuh iman ya saudara ya. 1, 2, 3 ya. Percaya Tuhan tetap sanggup bekerja untuk kebaikanku. Kurang semangat, masih belum yakin saudara. Kalau saudara percaya Tuhan bekerja untuk kebaikan saudara, masih belum percaya. Kita baca sekali lagi dengan penuh semangat, dengan penuh iman. 1, 2, 3 ya. Percaya Tuhan tetap sanggup bekerja untuk kebaikan saya. Amin. Terjadilah di tahun 2023 ini bagi setiap kita. Amin. Percaya dengan sungguh saudara. Percaya dengan sungguh bahwa Tuhan sanggup, Tuhan tetap bekerja untuk kebaikanku. Nah, Bapak Ibu, disinilah pentingnya untuk kita menyadari betapa besar kuasa dan hikmat Tuhan. Kuasa dan hikmat Tuhanlah yang mengakibatkan tidak ada perkara yang sukar
apalagi yang mustahil bagi Dia. Mungkin saudara kalau mendengar kesaksian sudah penuh kali saudara tentang bagaimana kuasa, bagaimana luar biasanya waktu Tuhan. Mungkin saudara juga pernah mengalami di masa-masa yang lalu. Amin. Siapa di sini yang nggak pernah mengalami mujizat Tuhan? Saudara pasti pernah mengalami mujizat Tuhan. Mujizat yang mungkin saudara berkata, iya ya, tak disangka-sangka, tak diduga-duga terjadi seperti ini. Itu kenapa? Karena kuasa, karena hikmatnya. Seringkali kita mungkin berkata, kok lama kali Tuhan menolong kita. Karena kita hikmatnya terbatas. Kita pikir saat itulah yang terbaik Tuhan menolong kita. Akan tetapi hikmat dalam hikmatnya Tuhan yang tidak terbatas itu belum waktunya yang terbaik. Ada amin. Sehingga kadang-kadang yang di luar pemikiran kita, oh iya, kok bisa ya? Kalau saya mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kayaknya besok sampai pagi nih saudara. Ada banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak terduga. Oleh karena apa? Karena hikmat Tuhan yang sekali lagi tidak terbatas. Hikmat Tuhan yang ajaib, yang luar biasa saudara. Nah, apabila di masa lampau Tuhan mampu melakukan mujizat-mujizatnya, maka di masa sekarang pun Tuhan tetap sanggup melakukan mujizatnya. Yang ketujuh katakan amin. Ingat ini saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Kalau orang bekerja di pabrik Jordan ada liburnya. Kalau Tuhan tidak pernah libur saudara. Amin. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja saudara. Tuhan tidak pernah ambil cuti saudara. Kalau saudara yang bekerja di pabrik Jordan ada berhenti bekerja. Ada saudara yang bekerja 24 jam setiap hari. Modar saudara. Ada di sini yang nggak ada ambil libur, kerja terus. Modar saudara kalau ada. Pasti saudara libur. Tapi Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja saudara. Amin. Tuhan tidak pernah pensiun, Tuhan tidak pernah ambil cuti, ia terus bekerja, ia tetap bekerja. Baik di masa lampau, masa sekarang, maupun di masa yang akan datang. Mengapa? Karena Dia adalah Allah. Dialah penguasa langit dan bumi. Dia raja atas alam semesta. Dia berkuasa untuk selama-lamanya. Dan kedaulatannya, kekuasaannya tidaklah pernah berakhir. Sehingga apabila di masa lampau itu di dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan sanggup menolong mereka. Bayangkan saudara, berjalan di padang gurun. Siapa di sini membayangkan pernah? Atau saudara nggak usah jauh-jauh lah, saudara nanti eksperimen. Saudara lagi panas terik jam 12, saudara jalan kaki aja ya dari sini ke Jordan saudara ya. Coba saudara, itu eksperimen saudara, nanti jam 12. Saudara bisa ngerasain gimana padang gurun itu saudara. Padang gurun jauh lebih panas lagi. Kalau Bu Yusinop sama saya aja jalan jam 12 yang udah gini-gini matanya. Aduh. Jaraknya paling dari sini ke mana? Ke Alfamart itu udah kita. Anda bayangkan padang gurun, panasnya berapa? Anda bayangkan perjalanan bangsa Israel. Itu perjalanan yang sangat melelahkan. Tidak percaya Pak, tes. Hari ini saudara dari Jordan pulang jalan kaki 4 kali tes saudara. Jalan kaki tanpa payung saudara. Panas terik jam 12. Puyeng nggak saudara? Puyeng. Bayangkan betapa sulitnya perjalanan bangsa Israel. Tapi tahu nggak saudara? Bangsa Israel dalam perjalanan yang begitu sukar dipelihara Tuhan, amin. Bayangkan ada tiang awan yang menyertai mereka. Mereka ada dalam padang belantara yang sukar begitu. Ada mata air yang Tuhan sediakan. Adakah dalam Alkitab kita baca bangsa Israel mati kehausan? Adakah dalam Alkitab kita baca bangsa Israel mati kepanasan? Bayangkan di dalam perjalanan padang belantara yang sedemikian sukar, yang sepertinya kalau dalam perjalanan manusia itu mustahil.
Tetapi itulah keajaiban Tuhan. Itulah kuasanya. Itulah mujizat yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel. Ia nggak pernah berhenti bekerja untuk menolong umatnya. Oleh karena itu di ayat 19 tadi sampai di ayat yang ke-20, Tuhan berkata sebagai berikut. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab apa? Aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara suka enggak membaca kehidupan para musafir zaman dahulu? Kalau para musafir itu berjalan, dalam perjalanan mereka tidak menemukan mata air, maka mereka pasti akan meninggal di padang belantara, padang gurun itu. Karena air itu begitu sangat penting. Gak percaya? Mari kita uji coba sejenak. Satu hari ini saudara gak minum air. Saudara jalan pulang balik pergi Jordan ya 4 kali aja. Habis itu gak usah minum. Makan, saudara tahan loh, makan gak makan 3 hari. Tapi coba gak minum 3 hari. Pingsan saudara, gak percaya, tes lah. Ibu Yustina ini kan sering puasa Ester. Puasa Ester itu kan puasa 3 hari. Gak makan tahan kita, karena minum. Tapi kalau kita gak minum, pengsan kita. Kenapa? Tubuh kita ini terdiri dari banyak cairan. Oleh karena itu butuh banyak cairan. Bayangkan sekarang Anda perjalanan orang Israel di padang belantara yang sedemikian panas. Sering saya dengar gini, panas sekali tebing tinggi ini. Belum ngerasain panasnya padang gurun ini orang Israel. Baru bilang di tebing tinggi dia bilang panas sekali. Orang Israel Anda bayangkan gak perjalanannya? Sedemikian panasnya itu cuacanya. Betapa membutuhkan air. Tetapi perhatikan, aku telah membuat air memancar. Itu yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel. Dari keadaan yang mustahil, dari keadaan yang sulit, yang sepertinya tidak mungkin, Tuhan kerjakan mujizatnya. Ada air, mereka terpelihara. Dengan hikmatnya Tuhan menyediakan jalan di saat tiada jalan. Dengan kuasanya Tuhan membuat air memancar di padang gurun. Kuasa dan hikmatnya tersebut memberikan jaminan bagi kita bahwa sesungguhnya tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Amin. Tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu sukar bagi Tuhan. Di dalam hikmat dan kuasanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini yang harus menjadi sikap dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa percaya bahwa Tuhan senantiasa bekerja untuk kebaikanku. Sekalipun nanti di tahun 2023 ini yang katanya ekonomi sulit, bakalan resesi segala macamnya, Tuhan sanggup bekerja. Amin. Tuhan sanggup menolong saudara. Amin. Bangsa Israel sepertinya melewati suatu kesukaran yang mustahil bagi seorang manusia. Tetapi di tangan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan bangsa tersebut, tidak ada perkara yang mustahil bagi mereka. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil. Itu sikap yang kedua. Nah, sikap yang ketiga yang perlu ada dalam menyambut masa depan. Ini masih awal tahun saudara. Tahun 2023 adalah masa depan kita. Masa yang akan kita lewati. Yang pertama tadi, yang perlu saudara ingat, jangan biarkan masa lalu membelenggu kehidupan Anda. Tuhan masih bekerja. Yang kedua, percaya senantiasa. Percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja untuk kebaikan kita.
Meskipun di tengah keadaan yang sukar, meskipun di tengah keadaan yang sepertinya tidak mungkin, tapi ingat, hikmat dan kuasa Tuhan itu membuat tidak ada satupun jalan yang buntu. Amin. Dan yang ketiga ini saudara, ini mau sama-sama katakan bersama dengan saya ini ya. 1, 2, 3, iya. Percaya Tuhan masih memiliki. Yes, Tuhan, aku percaya. Aku percaya Engkau bekerja untuk kebaikanku. Tuhan, aku percaya juga Engkau memiliki rencana yang besar bagi hidupku. Amin. Amin, saudara. Amin. Bukan hanya Tuhan masih sanggup bekerja untuk kebaikan kita, tetapi di dalam kasih dan kesetiaannya, Tuhan masih memiliki rencana yang lebih besar, yang luar biasa bagi hidup kita. Hal itulah yang Tuhan sampaikan di ayatnya yang ke-21. Pada waktu itu, bangsa Yehuda ini adalah bangsa yang memberontak kepada Allah. Mereka bangsa yang tidak menyembah Allah, sebaliknya mereka menyembah Allah-Allah lain. Sehingga Allah menjadi murka, sehingga mereka dibiarkan untuk dibawa, ditawan oleh pasukan atau negara bangsa lain. Mereka menjadi tawanan dan menjadi budak. Akan tetapi kepada orang-orang yang demikian tadi, saya katakan kepada orang-orang pemberontak tadi, Tuhan masih menunjukkan kasih dan kesetiaannya. Saya ulangi, kepada orang-orang yang demikian, orang-orang yang memberontak, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, mereka yang melanggar firman Allah, dan mereka yang menjadi tawanan, menjadi budak di negara asing, kepada mereka Tuhan masih menunjukkan kasih dan kesetiaannya. Bayangkan, kepada orang yang seperti itu saja Tuhan masih memiliki rencana yang besar. Itu sebabnya di ayat yang ke-21 Tuhan berkata seperti ini. Umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Kepada orang-orang yang seperti demikian. Tuhan berkata, umat yang telah kubentuk akan memberitakan. Kepada orang-orang yang demikian, Tuhan masih berkata, umat yang kubentuk. Mungkin bisa jadi kita juga adalah seperti itu. Akan tetapi pesan yang sama juga ditujukan bagi kita. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyur. Artinya kepada umat-umat yang demikian saja Tuhan masih memiliki rencana. Anda bayangkan, kepada orang-orang yang demikian Tuhan masih memiliki rencana, yaitu apa? Untuk apa? Memberitakan kemasyuranku di dalam kasih dan kesetiaannya. Kepada orang-orang yang demikian Tuhan masih menunjukkan kebaikannya, kemurahannya, dan memberikan satu rencana yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Coba Anda renungkan. Mari kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita renungkan. Apakah kita mungkin sama seperti orang-orang Yahudi ini? Orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang yang dalam tanda kutip memberontak kepada Allah, yang hidupnya tidak menyenangkan Allah. Karena sebagai akibat demikian, mereka akhirnya menjadi tawanan, menjadi budak di negeri orang lain. Kalau ada di dalam kehidupan sehari-hari, saudara melihat orang seperti itu, kira-kira saudara mau punya rencana yang besar untuk orang tersebut? Coba ini gak usah jauh-jauh lah, kehidupan kita sehari-hari lah. Ya, ada orang
yang saudara tahu dia sulit gitu ya. Sulit, malas, hidupnya mau enak-enak aja, ya kan? Udah gitu enggak bertanggung jawab, ya kan? Pokoknya dia mau hidup semaunya dewe. Terus saudara, ada enggak, gini aja lah saudara, ada enggak riak saudara untuk mengajak yang bersangkutan untuk bekerja atau berbisnis bersama? Ada enggak? Kenapa kok enggak ada? Kurasa pun kalau ngelihat orang tersebut saudara bilang, udah cocoknya ini, apa bahasanya? Itulah itu, udah keluarlah bahasanya. Ada enggak saudara kepikiran untuk membuat rencana yang baik untuk orang ini? Jujur aja saudara, jangan nanti manis-manis di bibir bilang ada Pak gitu. Saya yakin kalau kita secara manusia jujur, enggak boro-boro Pak memiliki rencana. Lihat mukanya aja enggak mau, apalagi mau ngajak kerja sama. Boro-boro. Betul enggak? Ayo jujur. Jangan bohong-bohong sama saya. Pasti yang terlintas dalam pikiran Anda seperti itu. Tetapi itu tidak berlaku bagi Tuhan kita, saudara. Tuhan kita tidak melihat itu, saudara. Bangsa Israel yang demikian saja, yang demikian memberontak, tidak taat, tidak takut sama Tuhan sehingga mereka dibuang. Kepada yang demikian Tuhan tetap berkata apa? Umat yang telah kubentuk itu akan memberitakan Tuhan masih punya rencana bagi hidup mereka. Mari renungkan saudara baik-baik. Mari renungkan saudara baik-baik. Mari kita renungkan. Adakah kita umat yang baik atau umat yang tidak baik? Terlepas daripada itu semua, Tuhan masih punya rencana yang besar dalam hidup kita. Amin. Untuk apa ya saudara? Memberitakan kemasyuran Tuhan. Tuhan masih punya rencana. Dengan berkata bahwa bangsa Yehuda adalah umat yang telah ia bentuk bagi dirinya, Tuhan mengatakan bahwa ia tidak pernah menolak atau melupakan umatnya yang tidak setia ini. Apapun yang telah terjadi, bangsa Yehuda adalah tetap umatnya dan umat bagi diri Tuhan. Itulah menunjukkan kesetiaan dan kasih Tuhan. Dengan berkata bahwa ia memiliki maksud agar umatnya memberitakan kemasyurannya, Tuhan menyatakan bahwasanya rencananya ada bagi setiap umatnya. Rencananya ada bagi setiap umatnya. Tak pernah Tuhan melupakan umatnya. Sekalipun umatnya tersebut tidak setia, berlaku hal yang jahat, melupakan kebaikan Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tetapi di dalam kasihnya Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Di dalam kesetiaannya ia tidak tetap melihat, ia tetap mengingat umatnya. Dan di dalam itu semua ia tetap punya rencana yang ajaib, yang luar biasa bagi setiap umatnya. Ada amin saudara? Ada 4 hal yang harus kita ingat di dalam menyambut tahun yang baru ini saudara. Bahwa Allah di dalam kasih, di dalam kesetiaannya itu, ia masih mau, ia memiliki rencana yang besar bagi setiap kita. Tetapi di dalam hikmat dan kuasanya, ia sanggup membuat kebaikan, ia sanggup bekerja untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan bagi setiap kita. Amin saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah menyambutnya dengan penuh iman. Amin. Menyambut dengan penuh iman. Bangsa Israel, baik bangsa Israel yang di tanah Mesir, kalau mereka tidak menyambut setiap janji Allah dengan iman, maka mereka akan tetap tinggal saja di sana. Begitu juga bangsa Yehuda yang sekarang ini dalam konteks pasal Yesaya ini, kalau mereka tidak menyambut janji Tuhan ini dengan iman, dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan tetap menjadi tawanan, menjadi budak di bangsa asing. Saudara-saudari, ada 3 hal yang perlu kita ingat di dalam menyambut tahun yang baru ini, ya. Jangan biarkan masa lampau
membelenggu hidup Anda. Jangan hanya ingat-ingat yang dahulu. Amin. Entah itu kegagalan, entah itu hal-hal yang indah. Jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Katakan dalam hidupmu, the best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang. Tuhan tidak hanya berhenti bekerja di masa lampau, tapi Tuhan masih bekerja di masa sekarang, di masa yang akan datang. Yang kedua, saudara harus mengimani, saudara harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan tetap sanggup bekerja untuk kebaikan Anda. Amin. Apapun yang kau alami di masa lampau, di masa lalu, yang mungkin membuat keadaan Anda seperti ini, tetapi saudara harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap sanggup bekerja untuk kebaikan diri kita. Amin. Kadang-kadang yang menjadi persoalan kan, kebaikannya itu menurut ukuran kita. Tapi apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Tapi yang baik daripada Tuhan pasti baik bagi kita. Amin. Amin, saudara. Dan yang ketiga ini, saudara. Apapun keadaan Anda, apapun kondisi Anda, apapun masa lampau Anda, saudara harus tetap percaya bahwa Tuhan masih memiliki rencana yang lebih besar kepada umatnya, bangsa Yehuda yang tidak setia, yang menjadi tawanan, menjadi budak bangsa dari bangsa-bangsa lain. Tetapi Tuhan berkata, umatku yang telah kubentuk untuk memberitakan kemasyarakat. Tuhan kepada umat-umat yang demikian, Tuhan memiliki rencana yang besar. Amin. Apapun keadaan Anda, apapun situasi Anda, saudara harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar bagi hidupku. Amin. Pak, usia saya sudah tua. Siapa bilang Tuhan gak berhenti bekerja sama usia orang yang tua? Ada? Mau ditunjukkan buktinya dalam Alkitab? Usia tua tidak menjadi halangan, saudara. Tuhan bekerja. Amin. Jangan bilang, Pak, saya masih muda. Tidak ada halangan. Tuhan bekerja bagi setiap orang, bagi setiap umatnya. Pak, nggak mungkin lagi lah Pak, the best is yet to come itu datang dalam hidup saya. Udah usia tua saya Pak. Oh, saudara membatasi kuasa Tuhan. Atau saudara bilang, Pak, nggak mungkin lagi lah Pak, yang terbaik itu datang dalam hidup saya karena mungkin saya masih muda. Anda membatasi kuasa Tuhan. Haleluya. Siapa di sini yang mengharapkan yang terbaik masih akan datang di tahun 2023 dalam hidupmu? Ada 3 sikap. 3 sikap yang harus ada dalam hidup kita. Sehingga the best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang dalam hidup kita itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Percaya. Saya mau mengajak saudara untuk membuat satu langkah iman. Ya, saya mengajak saudara untuk mengucapkan kata-kata yang seperti saya ucapkan. Ya, katakan seperti ini, saudara. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dalam hidupku. 1, 2, 3 ya. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dalam hidup. Lebih sungguh-sungguh lagi kita 1, 2, 3 ya. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dalam hidupku. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di tahun 2023 ini Tuhan. Kami mau mengimani janji seperti apa yang sudah kami dengar dari firman-Mu. Bahwa the best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang. Seperti yang Engkau janjikan Tuhan. Aku sedang membuat sesuatu yang baru. Kami tidak mau mengingat-ingat yang dahulu Tuhan. Kami percaya yang terbaik Tuhan akan sediakan bagi kami. Yang sesuatu yang baru yang seperti yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami akan terima di tahun 2023 ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memiliki iman, percaya di dalam hikmat dan kuasa-Mu, percaya di dalam kasih dan kesetiaan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja, Engkau senantiasa bekerja Tuhan, Engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami mau imani dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, dengan percaya bahwa di tahun 2023 kami akan menerima sesuatu yang baru Tuhan, yang daripada Engkau, yang ajaib,
yang mulia, yang luar biasa. Terjadilah itu Tuhan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terjadilah itu Tuhan bagi gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Bahwa kami akan menerima sesuatu yang baru. Yang terbaik itu akan datang bagi gerejamu di tempat ini ya Bapa. Terjadilah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang mujizat, yang luar biasa di luar kemampuan kami. Seperti yang Kau sampaikan melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kuasa-Mu sanggup membuat air memancar di tengah padang gurun. Kuasa-Mu itu sanggup Tuhan bekerja, menyatakan mujizat di tengah segala kesukaran, persoalan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagimu. Di dalam Engkau Tuhan tidak ada jalan buntu ya Tuhan. Kami imani dengan sungguh-sungguh di tahun yang baru ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada jalan buntu di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya sesuatu yang baru Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Sesuatu yang baru sesuai dengan rencana-Mu yang luar biasa Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Kami menerimanya dengan penuh iman, dengan sungguh yakin dan percaya, dan terjadilah the best is yet to come. Yang terbaik akan datang dalam hidup kami di tahun ini. Kami akan menikmati tahun-tahun kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.